rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu,
Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik,
kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita dengan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus,
jadi sepertimu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom juga saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita ada di akhir tahun ini. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini dalam hidup kita. Mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang kepadanya. Kita menaikkan ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk malam hari ini Tuhan. Kami ada di akhir tahun ini. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu, karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita antusias, lebih semangat lagi. Kita memuji Allah yang layak dipuji. Sebab Dia Bapa yang baik, Tuhan yang memelihara kita. Amin. Amin. Yes. Kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu.
Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk merenungkan kasih Tuhan. Kalau boleh setahun kita lalui mungkin dengan banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan, tapi percayalah bahwa setiap proses yang kita alami itu ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lebih lagi malam hari ini sebelum pergantian tahun di jam 12 tepatnya. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada, semuanya hanya karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus.
Benar ya Bapa, satu hari lebih baik ada di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami ada di hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan, merasakan bahwasanya ada perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Melodi kehidupan inilah kami ya Bapa. Kami persembahkan kembali melodi kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kehidupan adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan hidup kami, bahkan tumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Selamat malam. Ibadah malam hari ini saya sampaikan adalah ibadah yang terakhir. Ya, ibadah terakhir di tahun 2022. Karena hari esok adalah tahun 2023, di mana kita akan terus dan terus beribadah memuji Tuhan. Tahun 2022 akan segera berlalu. Di sana banyak kenangan, suka dan duka kita alami. Kesakitan, kesembuhan, kesesakan, kelegaan kita alami di tahun 2022. Dan kita akan masuk ke 2023 mungkin sekitar 3 jam lagi. 3 jam lagi kita akan memasuki tahun 2023. Katakanlah kita akan mendarat di tahun 2023 dan kita akan menjelajahi. Apakah itu padang gurun, padang belantara, apakah suatu taman di tahun 2023 itu kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita imani bahwa di dalam kita menapaki tahun 2023 kita beserta dengan Tuhan. Kalau kita tidak dengan Tuhan, kita gelagapan, betul-betul gelap. Tetapi kalau kita berjalan di dalam bersama Tuhan di dalam tahun 2023 nanti, maka yakin punya masa depan. Seperti halnya khotbah bulan lalu atau minggu lalu saya sampaikan tentang Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Kalau kita berada di ayat 37 ada berkat, tetapi di dalam ayat 38 ada kegelapan. Mari kita masuk ke tahun 2023. Klik satu kali. Nah, hidup kita ini tidak terlepas dari kesulitan, bahkan datang silih berganti, sakit lagi, susah lagi, menderita lagi. Itu memang ada selingannya, sakit, sembuh, susah, senang. Jadi kesulitan hidup tidak ada habis-habisnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kalau kita baca Kejadian pasal 3, jauh ke belakang, pasal 3, karena ada pelanggaran dari Adam dan Hawa. Tuhan katakan, kamu boleh makan buah-buahan kecuali yang sana. Tetapi karena iblis menggoda lewat ular, bahwa iblis katakan, itu buahnya enak, bahkan kamu akan seperti Tuhan. Wah, bujukan iblis luar biasa. Maka Hawa tergoda,
sehingga makan. Adam juga makan. Akhirnya karena melanggar aturan yang dari Tuhan, Adam dan Hawa dikutuk. Nanti Bapak Ibu baca pasal 3, seluruhnya pasal 3 itu, bahwa Adam dan Hawa itu terusir. Kamu akan menderita, akan susah, mencari rejeki akan bersusah. Dan kenyataannya memang ada banyak di antara kita mencari sesuap nasi susah. Susah. Kesulitan hidup tidak ada habis-habisnya. Itu akibat dari pasal 3 dalam Kejadian. Tetapi jadi kesulitan hidup tidak ada habisnya, itu baru koma. Kita perhatikan, tetapi ada kelanjutannya. Pertolongan Tuhan tidak ada akhirnya. Kelihatannya seimbang betul ya. Tidak habis-habisnya ini kesulitan, kesusahan, kekurangan, kemiskinan, tidak habis-habisnya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak ada akhirnya. Artinya terus dan terus mengalir pertolongan Tuhan itu kepada kita. Terlebih kalau kita berseru kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita boleh baca itu ada ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 akan saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan terus menerus. Di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Jadi kesetiaan Tuhan tiap hari datang, rahmat-Nya, pertolongannya tiap hari datang. Bukan hanya tiap hari, tiap saat, tiap waktu, pertolongan Tuhan datang. Karena Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Tidak jauh-jauh di sana, tidak. Seorang pembesar, presiden misalnya, dikawal oleh ya stafnya lah, dikawal kemanapun presiden pergi dikawal. Tetapi kalau pengawalnya jauh 1-2 kilometer dari Pak Presiden, apa jadinya? Tetapi Tuhan kita yang sangat-sangat dekat, menyertai kita, menolong kita, memberikan pertolongan dan rahmat-Nya yang tidak habis-habisnya, itu selalu ada bagi kita. Jadi dalam melodi kehidupan, tadi ada lagu melodi kehidupan, melodi saja, tapi ini saya pikir ini menyangkut melodi kehidupan, di mana di dalam melodi kehidupan datang silih berganti susah dan senang, kelegaan dan kesesakan datang silih berganti. Dan benar, pertolongan Tuhan itu tidak ada akhirnya. Artinya senantiasa terus menerus. Itu harus kita imani, bahwa karena Tuhan itu dekat, Tuhan juga memberikan pertolongan bagi kita. Olehnya itu kita tetap bersyukur dan berseru dan tetap dekat dengan Tuhan. Klik lagi. Ya. Tahun 2023 menurut kata orang adalah tahun kesulitan, tahun kegelapan, tahun mengerikan, resesi ekonomi dan peperangan, kata orang, bahkan kata pendeta. Saya sering putar khotbahnya Tony Daud, khotbahnya Ibu Heni Situmorang. Ya, kalau tidak salah Ibu Heni Situmorang. Dia seperti memperoleh nubuatan bahwa tahun 2023 sampai 2027 itu ada penderitaan. Itu kata orang, juga kata pendeta. Bahkan sesungguhnya menurut firman Tuhan, menjelang akhir zaman ini akan terjadi. Kapan akhir zaman? Ya sekarang ini. Sekarang ini kita berada di akhir zaman.
akhir zaman itu sudah dekat, itu dikatakan 2000 tahun yang lalu, sudah dekat akhir zaman. Apalagi kita berada di 2022, mau masuk 2023, berarti akhir zaman itu sudah di ambang pintu. Sudah dekat. Ya. Akan terjadi kesulitan, kegelapan mengerikan, resesi ekonomi, benar sudah kita alami, ekonomi yang tanda kutip agak susah. Di pasar-pasar itu barang-barang cabai, bawang pada naik, dan terjadi peperangan ada. Sekarang peperangan yang sementara berlangsung adalah Rusia dan Ukraina. Bahkan Palestina dan Israel tidak henti-hentinya. Akan muncul lagi peperangan di sana sini akan muncul. Tetapi sama seperti tadi itu kita harus memandang bahwa tahun 2023 itu adalah tahun berkat. Jadi kalaupun kita ada dalam suatu waktu ada di kesulitan, kegelapan, tetapi kita imani ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada kelimpahan. Maka kalaupun kita melirik yang atas boleh-boleh saja, tetapi kita harus memandang yang bawah, bahwa berkat itu senantiasa ada. Dan biarlah pemulihan, kesembuhan, sukacita, kelimpahan terjadi bagi kita di dalam nama Yesus. Itu akan terjadi dengan suatu bukti. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya akan bacakan aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Katakanlah kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi mereka yang mengasihi Tuhan, itu Tuhan menyertai. Pekerjaan apapun akan diberi bantuan. Juga bagi kita, hanya saja kita harus garis bawahi, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Kitakah? Kita harus tahu definisi daripada mengasihi Dia. Bisa ditayangkan? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Saya akan bacakan. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, yang tadi itu mengasihi Dia adalah kita mengasihi Tuhan. Ini dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita ingin dilihat apakah kita mengasihi Tuhan, apakah kita mengasihi Dia, buktinya adalah kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan melihat, kamu, jika engkau menuruti perintahku, maka sungguh engkau mengasihi aku. Sulitkah mengasihi Tuhan? Tidak. Asal kita menurut segala perintahku. Apakah perintah Tuhan itu berat? Sesungguhnya tidak. Kalau kita ada hati bersama Tuhan, maka apapun yang Tuhan suruh kepada kita, itu akan ringan. Beda kalau hati saya
Tidak, misalnya saya berteman dengan Adi ya, akrab. Tetapi hati saya tidak ada di dalam Hadi, juga Hadi tidak ada di dalam saya. Saya mau memerintah pun terasa berat. Adi mau memerintah saya, terasa berat karena saya tidak ada hati dengan dia. Demikian juga terhadap Tuhan. Kalau hati kita tidak ada di Tuhan, kalau hati Tuhan ada di kita, cuma hati kita tidak ada di Tuhan, maka apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita terasa berat. Misalnya aturan hari Minggu harus beribadah, tetapi hati saya tidak ada di ibadah, maka itu melakukan perintah Tuhan terasa berat. Jadi kita kalau mau dinamakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintahku. Itu Yohanes 14 ayat 15. Yang sering kita hafal adalah Yohanes 14 ayat 6. Wah, itu sudah hafal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Itu ayat hafalannya harus kita baca juga, harus kita ingat-ingat. Ya. Jadi Roma 8 ayat 28 benar akan terjadi. Akan terjadi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya kalau saya mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya kita harus mengasihi Tuhan. Pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, sukacita akan terjadi, kelimpahan akan terjadi. Walaupun kesulitan datang silih berganti. Walaupun resesi ekonomi, walaupun terjadi peperangan, tetapi kita lebih memandang bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat, bahwa Tuhan akan memulihkan saya, ekonomi saya, kesehatan saya, rumah tangga saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita imani Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Di ayat 28, di ayat Roma 8 ayat 28, please dimengerti oleh kita mengasihi Allah itu bagaimana. Ternyata mengasihi Allah di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu adalah mengikuti perintah Tuhan. Klik berikutnya. Ya. Ya. Tahun 2023 memang hal kekhawatiran. Tetapi di dalam ayat Matius 6 ayat 25 saya akan bacakan. Matius pasal 6 ayat 25. Ya, di sini katakan judulnya adalah hal kekhawatiran. Saya tidak akan baca semua, hanya ayat 25 saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saya singkatkan demikian. Jadi di dalam Matius pasal 6 itu jangan kamu khawatir. Sekalipun perikopnya adalah hal kekhawatiran, tetapi perintah Tuhan di ayat 15, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang hidup. Mau makan apa besok ini, lusa bagaimana, tubuh ini mau pakai apa. Karena Tuhan katakan hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Ayat-ayat berikutnya Tuhan mencontohkan, kita suruh melihat burung di udara. Mereka terbang ke sana ke sini, mereka tidak menanam, tidak punya ladang, tidak bercocok bagaimana untuk memperoleh makanan, tidak. Begitu makanannya tidak tersedia, tapi Tuhan tetap pelihara.
Apalagi ayat berikutnya, apalagi kita sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai orang pilihan, pasti Tuhan pelihara. Hanya ada saja syaratnya, yaitu Matius pasal 6 ayat 33. Ya, bisa ditayangkan Matius pasal 6 ayat 33-nya. Ya. Wah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi soal jaminan bahwa kita akan diberi makan oleh Tuhan, kita akan diberi pakaian oleh Tuhan, bahwa tubuh ini adalah lebih penting dari pakaian, hidup ini adalah lebih penting dari makanan, Tuhan minta. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita sesungguhnya langsung tidak langsung kita sedang cari kerajaan Allah. Bukankah kita melakukan 4M? Menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan itu sama dengan adalah sarana untuk mencari kerajaan Allah. Kita sudah lakukan itu. Sesungguhnya kita sudah mencari kerajaan Allah dan pasti menemukan serta mencarinya terus dan menerus. Mencari Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan terus menerus, dengan beribadah terus menerus, dengan berdoa terus menerus, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan terus menerus. Itu tandanya kita mencari kerajaan Allah. Akibat daripada mencari kerajaan Allah, di sini katakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa tambahan itu? Yaitu berupa berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, kecukupan. Itulah yang Tuhan tambahkan bagi kita. Olehnya itu, perlu kita garis bawahi Matius 6 ayat 33 ini. Jangan sampai kendor, jangan sampai slow. Kita harus mencari Tuhan. Karena apa? Karena memang tahun 2023 ini seperti saya katakan tadi banyak tantangan, banyak persoalan hidup, persoalan ekonomi, banyak tantangan. Puji Tuhan, masalah penyakit, Presiden kemarin sudah menyampaikan bahwa PPKM ditiadakan. Artinya diberikan kebebasan, tetapi bagi kita bukan sebebas-bebasnya, bukan. Jadi ada batasannya. Pakai masker memang belum dicabut masker, tetapi itu dalam tempat-tempat tertentu. Boleh masker dipakai, boleh tidak. Jadi secara bijak kita bagaimana memakai masker. Kami selaku orang tua memang wajib, perlu memproteksi diri. Karena apa? Orang tua imunnya turun. Anak muda kena hujan, kena gerimis tidak apa-apa. Tapi orang tua itu sudah mulai menurun imunnya. Maka harus berjaga-jaga. Jadi intinya adalah di Matius, dalam hidup ini apapun yang terjadi, yang penting kita mencari Tuhan. Jangan sampai lupakan Tuhan. Jangan sampai. Jadi kita terus harus mencari Tuhan. Klik berikutnya. Ya. Lagu ini mungkin tidak begitu dikenal di kalangan kita. Tetapi saya masukkan di sini karena kita mau menghadapi tahun 2023. Kita harus tetap mengiring Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai gembala yang agung. Kita adalah domba-dombanya
harus kita ikuti, harus kita nunut ikut. Apapun yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Benteng Yeriko yang mau diruntuhkan, Tuhan katakan kelilingilah benteng itu 7 kali. 7 kali. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Belum juga, karena perintah Tuhan 7 kali. Maka benteng itu akan rubuh. Demikian juga kita akan menapaki kehidupan di tahun 2023 tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, tetap mengiring Yesus. Karena Yesus bertanggung jawab akan keselamatan kita sebagai anak-anaknya. Seorang ibu, seorang bapak, dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Bahkan bapak ibunya rela. Yang penting anak saya bisa makan, anak saya sehat. Seringkali orang tua melihat anaknya sakit, dia berdoa, Tuhan pindahkan saja sakit anak saya itu ke saya. Saking cintanya orang tua kepada anak. Demikian juga Allah Bapa di surga mengasihi kita. Sekalipun kita bandel, kita memang akan dijewer oleh Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, justru jeweran Tuhan bagi kita adalah jeweran untuk menyelamatkan. Ibu bapak yang punya anak kecil, apakah tidak pernah menjewer anaknya? Saya yakin pasti pernah menjewer anaknya. Betapapun kasihnya, karena saking sayangnya orang tua terhadap anak main di kecomberan, oh mari sini anak, tidak. Oleh bapaknya pasti dicambuk. Di Amsal bilang, di ujung cambuk ada emas. Maka bagi pada orang tua perlu mendidik anak dengan tegas. Jangan maunya anak saja dituruti, jangan. Nanti tidak bagus. Oke, mari kita akan menyanyikan lagu ini supaya kita terus mengiring Tuhan selama tahun 2023 ini. Iring Dikau saja Tuhan, ada nyanyi sepenuh tidak lain jalan selamat cuma oleh Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan, pertolongan-Mu bagi kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih dimampukan oleh Tuhan untuk berkarya, bekerja, beraktivitas, dan berpelayanan. Terima kasih ya Bapa, bahwa berkat-Mu selalu baru setiap hari. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga melindungi kami, terlebih kami mau memasuki tahun 2023. Menurut kata orang, banyak kesulitan, banyak penderitaan, ada peperangan, ada krisis ekonomi. Namun apapun yang terjadi, kami akan memasuki tahun 2023 dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami.
Tuhan senantiasa menolong kami. Sekalipun kesusahan tak habis-habisnya, namun pertolongan Tuhan tidak ada akhirnya. Pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Allah yang menuntun membawa hal yang lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah terus menggendong kami di dalam tahun 2023 ini, sehingga kami terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Senantiasa ada dalam naungan kasih Tuhan, ada dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mau berdoa jemaat Tuhan di tempat ini. Allah tilik mereka pribadi lepas pribadi. Allah mendengar doa-doa mereka. Allah menjawab dengan harapan dengan jawaban indah bagi mereka. Terima kasih Bapa. Lawat mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah dengan sehat mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa benar pertolongan datangnya dari Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Engkau mencukupkan makanan burung, demikian juga Engkau mencukupkan kami yang berseru kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu di sini ya Bapa. Kami yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, berkati kami, uruti kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus dan terus melestarikan pelayanan ini. Berkati hamba-Mu Ibu Noi, gembala di tempat ini. Allah memberikan kesehatan, memberikan hikmat marifat, karena kami tetap membutuhkan bimbingannya, membutuhkan pengajarannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah masa depan yang penuh harapan yang Engkau janjikan, Engkau memampukan kami untuk bisa meraih, menggapai dan memiliki masa depan yang indah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap dan terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena kami pegang firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tangan kami tetap senantiasa terangkat dan tangan-Mu senantiasa terkedang untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, segala doa dan ucapan syukur kami naikkan ke Bapa di surga, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iring dikau saja Tuhan. Kita terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan.
Ajar kami untuk bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, dan berkati keluarganya Bapa. Pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan memberkati setiap pelayanan di gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sambil persembahan jalankan, mari kita mendengarkan pengumuman. Jingle bells, jingle all the way. Merry Christmas. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah tutup tahun GPI Solution Ministries Makassar. Bagi yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 8 Januari jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Dan persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini. Selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, itulah pengumuman sepanjang minggu ini. Jadi saya sekali lagi mengingatkan bahwa kita akan beribadah kembali di tanggal 8 Januari disertakan dengan perjamuan kudus. Jadi untuk besok hari Minggu tanggal 1 Januari diliburkan karena kita sudah ibadah di hari ini. Jadi kalau besok datang ke Hotel Tri tidak ada orang, ya boleh ibadah sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Ya, di akhir tahun ini akan ada kesaksian yang luar biasa. Yang pertama saya akan panggilkan dari keluarga Sinyo Maturuti. Dengan hormat saya panggil maju ke depan. Boleh istri dan anaknya juga. Mana anaknya? Oh. Kami akan memberikan satu pujian untuk Tuhan Yesus karena di tahun 2022 ini Tuhan Yesus selalu memberkati, menjaga, melindungi dan mengasihi keluarga kami sekalian. Karena itu kami akan memberikan satu pujian pada malam hari ini.
setiamu, lebih dari hidup, diriku kan memuliakanmu. Dan ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu, lebih dari hidup, diriku kan memegang-Mu. Ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu, lebih dari hidup, diriku kan memegang-Mu. Kasih setiamu, lebih dari hidup, diriku kan memegang-Mu. Kasih setiamu, lebih dari hidup, diriku kan memuliakanmu. Terima kasih. Haleluya. Diberkati dengan pujian ini, amin. Satu lagi pujian dari keluarga yang tidak mau kalah. Malam hari ini akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kenapa sudah ada yang kabur? Oke, saya memanggilkan Ibu Enda Noya untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan bersama anaknya yang ada di depan sini. Cek, oke. Ya, puji nama Tuhan. Di penghujung tahun ini, begitu besar kasih Tuhan yang kami alami, perjalanan yang tahun yang tidak mudah, tetapi yang kami tahu sukacita Tuhan terus mengalir. Ya, dan malam hari ini kami akan membawakan pujian yang mewakili bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir hidup kami, dan juga saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia.
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan setelah hilang aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudaraku, sedikit saya tambahkan bersaksi. Kalau saya ada di tempat ini semuanya itu karena kasih Tuhan. Saudara, di tanggal 25 kemarin setelah saya berkhotbah, tidak ada tanda-tanda untuk saya sakit, untuk saya mau lemah tubuh, enggak saudara. Tapi ketika ada di rumah keluarga, saya merasa kayak tidak enak begitu di badan saya. Akhirnya saya pamitan pulang. Dan pamitan pulang itu apa yang terjadi di rumah itu saudaraku memang benar-benar langsung drop. Ya. Untung cepat sampai di rumah saudaraku. Kalau enggak tahu jadinya apa di jalan saudara ya. Itu saya menggigil dan batuk itu non-stop saudara. Padahal batuknya udah berhenti, 1 minggu udah nggak batuk. Saudaraku, batuk non-stop tidak ada berhentinya saudaraku. Kalau saudara tanggal 25 itu datang ke rumah saya tidak ketemu, ya saya minta maaf, hari ini baru saya minta maaf, saya ada di kamar. Ya saya tidak berani bertemu dengan orang lain dan saya tidak tahu saudaraku, saya pikir saya tidak punya persiapan apa-apa. Dan saudara apa yang jadi, pokoknya saya ngomong ke Glo apa yang ada di belakang di rumah, silahkan bawa. Jemaat yang bawa kue, jemaat yang bawa makanan, jemaat juga yang makan. Haleluya. Saudaraku, akhirnya saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, sukacita. Saudaraku, hari Selasa malam, ya seorang anak Tuhan bawa saya ke dokter. Bagaimana saudaraku? Dari situ Tuhan tolong, berangsur-angsur saya sembuh. Ya, saya sembuh total. Dan hari ini saudaraku benar-benar saya rasakan luar biasa. Tadi pagi saudaraku saya masih rasa tidak enak, tiba-tiba dengar saudaraku berita duka yaitu kemenakan saya yang kemarin waktu Natal kita 18 itu bapaknya datang, tapi tiba-tiba anaknya tadi kemarin sore itu dipanggil Tuhan karena sakit. Akhirnya saudaraku dalam keadaan lemah, tadi saya ke sana, bagaimanapun saudaraku saya seorang hamba Tuhan yang masih lemah menghadapi begitu saudaraku, mau tidak mau saya harus kuat.
Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan untuk saya bisa menghadapi keluarga ini, Tuhan kasih kekuatan. Saya mau tidak mau harus pergi. Karena ketika almarhum suami saya tidak ada, mereka lah yang ada bersama-sama saya waktu itu ya. Jadi bukan balas budi, tapi sewajarnya keluarga harus begitu. Sehingga saudaraku, di situ saya dapat kekuatan. Yang anehnya, ya, yang anehnya di tengah-tengah kedukaan kok saya rasa kesehatan ya. Dan sampai hari ini puji nama Tuhan, sebenarnya saya nggak bisa nyanyi, nggak terlalu bisa nyanyi saudaraku ya. Tapi anak saya bilang, ayo mami kita nyanyi sekali-sekali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Masih ada yang mau bersaksi? Oke, puji nama Tuhan. Itulah kesaksian yang luar biasa. Bukan karena kami bisa bernyanyi, tapi semua karena kebaikan Tuhan ya. Semua proses Tuhan yang begitu luar biasa di tahun ini dan di penghujung tahun. Mari kita sama-sama bersyukur untuk tahun ini, dan saya percaya bahwa kedepannya kita akan lebih baik. Amin. Apapun yang terjadi, mungkin banyak kita dengar berita akan terjadi ini, itu dan sebagainya, tetapi kita harus tetap pegang firman Tuhan bahwa jangan pernah kita khawatir akan hidup ini ya. Kalau Tuhan boleh pelihara burung di ladang, burung di udara, rumput di ladang, kenapa kita ciptaan kesayangannya tidak dipelihara? Pasti kita dipelihara. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah kesaksian-kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini Bapa di surga, kami boleh menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dari bulan Januari tahun 2022 sampai hari ini kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan. Tetap kami merasakan pemeliharaanmu, kasih sayangmu, bahkan penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami sebentar akan mendapat kembali di tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Kalau Engkau sudah sertai kami di tahun ini, maka tahun yang ke depan ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu akan lebih dan lebih lagi. Kami akan semakin sukses. Kami akan semakin diberkati. Kami akan semakin menjadi orang yang maksimal di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan siapapun mereka yang mengikuti ibadah malam hari ini, lewat online maupun Tuhan yang ada di tempat ini. Berkat Allah menyertai mereka. Berkati hamba-Mu Bapak Taslam yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kekuatan pemakaian Tuhan akan lebih dahsyat lagi. Jemaat-jemaat Tuhan yang dalam bepergian, mungkin keluar kota, mereka berlibur, Tuhan Yesus tolong. Dengan cuaca yang seringkali tidak bersahabat, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka, dan mereka juga Tuhan akan merasakan bahwa Yesus Tuhan ada bersama juga dengan mereka. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat Tuhan malam ini. Nama natakan arala malam 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 natakan ayat sandara malam malam malam. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua hasil karya tanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih sayang Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati engkau sekalian. Biarlah engkau pulang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan engkau pulang bisa membawa berkat, dan engkau bisa memberitakan Injil dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri jam ibadah tutup tahun malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Shalom. Haleluya. Saudara jangan pulang dulu.